Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Set Islam itu. Ini kan gak ilok. Boy. Ngopo kok sing mandi men apa dikebu entah. Apa ilmu sihir itu. Malahan sekarang yang lebih mengherankan lagi. Islam sekarang merupakan mayoritas. Loh, cobalah dalam waktu yang pendek. Islam di sini ini berapa lamanya sih? Belum 1000 tahun. Padahal di sini sebelum Islam sudah 1000 tahun Hindu. Lah kok Islam dari mana? Nah, antara lain saya kira sampai sudah pernah dengar. Oleh karena Wali Songo di dalam mengadakan approach pendekatan itu mentolerir kebudayaan Jawa. Dia ikut napukul neng gitu. Malah ada yang bilang malah mengarang. Seperti Sunan Bonang itu pengarang lagu gamelan. Terus juga Sunan Kalijogo, iya dong. Terkenal itu. Ini saya nggak dongeng itu nanti mendok ini nanti terkenal. Malah dongeng wayang nanti saya. Hah? Tapi yang pokoknya Wali Songo itu pandai membaca pesisinya masyarakat. Oh, Jogi seneng ini. Nah, tak Sudi Martabak terang menolak. Tapi tak cek apa itu gule apa lodeh. Wah, kayak itu. Gitu. Jadi Wali Songo itu berhasil antara lain oleh karena caranya meng-approach itu begitu simple, begitu bijaksana, hingga umpamanya ada sesajen, itu sudah lama itu sesajen di sawah, di sesajen ini gerombol kumpul, katanya nyelameti ngalih omah atau sawah, tandur apa itu banyak lah itu. Ini dibiarkan aja. Setelah mereka ini sudah bisa masyarakat syahadat, ya toh, lama terus diisi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kumpul cara Jawa, pancen adat itu. Apalagi di berkat. Coba tanya hadisnya ada enggak berkat? Di janur kuning ada enggak? Ada, Pak. Mana di tanah Arab ada janur? Tidak ada di sana. Korma ada. Kalau janur kuning, oh Jawa. Ya. Ini berkatan tuh, jimpul itu ya. Apa ini kita tolak karena tidak ada Quran ke hadisnya? Apa karena di zaman Nabi tidak ada? Jangankan zaman sekarang di Saudi Arabia tidak ada ini. Di tanah Arab memang tidak ada janur kuning, tidak ada. Nah, lalu pendapat yang merevisi pendapat yang tadi itu yang aku ini tak. Saya bisa menerima keterangan Bapak, cuma begini. Yang kami maksudkan itu, yang kita tolak itu, yaitu yang menyangkut ibadah. Itu. Kalau mengenai urusan dunia, bebas. Nah, ini ada revisi atau apa revisi itu? Perbaikan dari pendapat tadi itu. Sebab tadi sesuatu yang tidak terdapat di zaman Nabi atau tidak ada dalil itu bid'ah. Kalau bid'ah itu dolalah, dan kalau dolalah finnar. Itu banyak itu diucapkan. Dalilnya tadi itu yang saya baca sabda Nabi. Nah, ini sudah direvisi. Yang kita maksud yaitu di dalam soal ibadah. Tapi kalau ini dalam soal urusan duniawi, bank, umpamanya sirkulasi dagang, transaksi dagang bagaimana, apakah ini, itu soal dunia. Antum
a'lamu bi umuri dunyakum. Ini yang dijadikan dalil, kamu lebih ngerti urusan dunia. Jadi ini sudah ada revisi, ini sudah. Perkara ibadat itu strict, harus persis 100%. Kalau yang mengenai dunia, ini tidak apa-apa. Jadi saya kembali lagi, ini saya tidak ingin campur tangan urusan pembahasan hukum, ya. Cuma saya mencoba melihat dari keseluruhan. Ya. Sekarang soal tahlil. Apakah orang mati itu sudah putus sama sekali? Jelas tidak. Ini siapapun saya kira tidak bisa membantah. Kalau ada hadis, yang hadis itu rawahu Muslim. Jadi ini hadis sahih. Kuat. Yang mengatakan kalau orang itu sudah mati, putus amalnya kecuali 3, kan gitu toh. Itu sudah terkenal ini, yaitu 1 shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus, bakat atau wasiat, atau ilmu yuntafa'u bih, atau dia punya ketinggalan ilmu itu yang dia karang, atau dia mewakafkan kitab, atau dia mengajar sehingga banyak murid-muridnya. Yang murid-murid ini lalu mengerjakan ilmu yang diajarkan itu. Loh, ini sekalipun orangnya mati tidak putus, dia tetap dapat pahala. Iya dong? Ini wa ilmin au ilmin yuntafa'u bi. Awaladin salihin. Ya jauh lagi. Atau punya anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah mati. Ini mengalir itu. Ini hadis sahih ini. Saya kira ini siapapun, pihak yang manapun tidak bisa ini menolak ini. Sepakat bahwa 3 ini, sekalipun orangnya sudah mati, mendapat pahala. Ya, shadaqatin jariyah, terus ilmu yuntafa'u bih, waladin salihin yad'u lahu. Kemudian timbul sekarang pertanyaan. Apakah pahala itu bisa dikirim-kirim kepada ini Rasul? Nah ini, pahala itu bisa dikirim apa enggak? Loh, tadi itu Nabi mengatakan, ya persisnya ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jadi ini di ya, jadi saya baca ini perlu dicocokkan apa betul. Dari keterangan atau sabda Nabi ini jelas bahwa kalau ada orang wakaf, langgar umpamanya ya, bantu tehelnya dari dia mati. Selama tehel ini masih dipakai sembahyang, maka pahalanya itu dia dapat juga. Ini dari hadis ini tadi loh, ya. Itu artinya sedekah itu sampai, pahalanya sampai. Apa dikirim, apa tidak kirim, tapi sampai, gitu. Juga doa anak, ya Allah, ampunilah ayah saya. Sampai ini, sampai.
Nah kalau tidak, buat apa doa itu? Hah? Dan bisa juga berhasil itu. Ya Allah, ayah saya itu betapapun dia adalah orang yang mengabdi kepadamu 5 waktu. Perkara dosa yang lain saya mohon maaf. Bisa dimaaf, bisa dituruti oleh Tuhan. Ini berkat doanya anak, gitu. Jadi ini masalahnya timbul masalah apakah pahala itu bisa diberikan atau dikirimkan. Ini kalau anak, ya jelas bisa ini tadi, iya kan? Ilmu yang berkembang dan bermanfaat itu dapat pahala juga itu. Ya. Kalau ada murid diajari, ini ya, yang mau salah ini tak uri mati, yang nyuruh itu mati. Yang anak ini yang diuruh terus ngelakoni sholat duha, ini dapat pahala ini. Selama anak ini terus menerus sembahyang duha, itu dapat pahala karena dia yang menunjukkan. Ini hasil jeripayahnya doh ini. Jelas ini pahalanya ini dia dapat. Nah, sekarang saya ingin membacakan kutipan-kutipan. Ini komentar terserah kamu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Inna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap kepada Nabi, faqalat. Kemudian perempuan itu matur. Nabi, inna ummi nazarat. Ibu saya nazar. Ngerti ya nazar itu? Itu sudah jadi cara Jawa nazar itu. Nazar itu apa? Berjanji sesuatu yang sebenarnya sudah mengikat dirinya. Dia nazarat anta hujjah. Dia nazar akan naik haji. Falam tahujjah, tapi dia belum sempat naik haji hatta mata, sampai kedahuluan dia mati. Ini laporannya wanita tadi. Ya. Afa'ahujju anha, apakah saya wanita tadi? Ya. Ini anaknya ini wanita ini. Apakah boleh saya haji mewakili dia atau menghajikan dia, boleh enggak? Menghajikan ibu saya yang tadinya nazar mau haji tapi tidak sempat mati. Lah saya anaknya, boleh enggak saya menghajikan? Qala, menjawab Nabi, na'am, hujji anha. Ya, hajilah kamu mewakili dia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Ini kelanjutan sabda Nabi. Akunti qadi. Coba saya diberi pendapatmu ya. Bagaimana pendapatmu? Andai kata ibunya punya hutang, apakah kamu mau melunasi? Ini pertanyaan, tapi tidak minta jawaban. Ini loh. Haji, ya. Itu utang itu. Dia sudah nazar, wajib haji. Jadi ibunya ini sudah haji, tapi nazar mau haji. Jadi nazar itu ya sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar. Tapi kalau wajib dinazari, tidak boleh. Saya tak nazar, mau sembahyang zuhur. Loh, enak men, apa itu nazar? Tidak bisa. Nazar itu sesuatu yang tidak wajib, itu boleh. Asal tidak dosa loh ya. Pokoknya umpamanya barang sunat atau barang, saya nazar kalau saya sembuh
saya akan pergi ke anu, bahkan ini kan pergi ini kan tidak ada hukumnya, tapi itu menjadi wajib kalau sudah nazar. Saya nazar, nah, itu artinya wajib. Jadi ibu tadi itu sudah haji, ya, cuma dia nazar haji gitu. Haji kedua itu kan sunat. Nah, tapi karena nazar wajib, dia mati harus dibayar. Lalu yang membayar ini anaknya, anak perempuannya tadi itu yang tanya sama Nabi. Karena itu Nabi bersabda, hajilah atas nama dia, Nabi dia. Bagaimana pendapatmu andai kata ibumu punya utang, kamu bayar enggak? Ini enggak dijawab, memang enggak perlu jawaban. Jelas ini ya. Akhirnya Nabi bersabda, uqdullah, penuhilah utang kepada Allah. Wallahu ahaqqu bil wafa. Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Kalau kita punya utang harus bayar. Ini rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Ini sudah dikoreksi oleh Imam Bukhari. Satu. Jadi ini ada orang anaknya naik haji, ya, mewakili ibunya yang sudah meninggal. Nabi membolehkan, malah memerintahkan. Kemudian ada lagi. Ini saya baca aja dulu. Ini biar apa adanya. Ini fakwil ini namanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, kanal Fadl, ada seorang sahabat namanya Fadl. Radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kanjeng Nabi itu bukan main. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau naik apa itu tak bonceng orang. Ini Fadl ini bukan bonceng unta kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi numpak unta, ini Fadl ini masih nom, itu menjaga, ya. Ini suruh bonceng. Faja'at imra'atun min Khas'am. Ada wanita dari Khas'am, marga. Nah, ini Fadl yang di belakang ngeluri, ya malu seenam ini, ya, seenam. Kira-kira ya kurang lebih seumur Fuad inilah kira-kira. Lah ini Fadl, faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Si Fadl ini ngelirik ngomong wedok mau, lah sing ngomong wedok itu ya melok delok. Jadi ini adu pandangan. Wah, lah itu. Jadi ini yang mandeng sana juga mandeng. Pas ketemu. Kanjeng Nabi tahu. Faja'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadli ila sikil akhar. Ini mukanya Fadl yang di belakang dipindah nih Nabi. Itu tidak oleh ngadep nama wedok mau, malah ini oleh Nabi. Sudah itu Faqala. Ini memang mau menghadap Nabi. Nabi sedang naik onta ini, bonceng Fadl ini. Nah, Fadl tengok begini aja, ambil kesempatan dia. Lalu ditarik oleh Nabi, mukanya itu suruh lihat sana. Akhirnya orang perempuan itu baru matur Faqalat. Inna faridatallahi adrakat abi syaihan kabira la yasbutu ala rahilah. Nabi, suatu kewajiban dari Allah sudah harus dikerjakan oleh ayah saya. Tapi ayah saya itu sangat tua. Syaihan kabiran, sudah usianya sudah lanjut sekali. La yasbutu ala rahilah. Beliau tak kuat naik. Numpak itu tidak kuat. Numpak onta, apa lagi, udah naik tidak kuat. Bukan itu kue.
Afahajju anhu, apakah saya boleh haji mewakili ayah saya yang sudah tidak kuat? Qala, Nabi jawab sambil naik ini, na'am, ya. Wa dzalika fi hajjatil wada', peristiwa ini terjadi pada waktu Nabi menunaikan haji wada', haji penghabisan. Ini hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bedanya dengan yang tadi nazar. Ya, yang tadi nazar. Kalau ini enggak, memang kewajiban dia. Ini siapa itu? Ayah. Tadi ibu nazar mau haji sunat, nazar jadi wajib, iya kan? Tapi mati. Nah ini enggak mati. Ayahnya itu masih hidup, cuma sudah tua sekali, enggak kuat sudah naik itu. Lalu ini perempuan, anaknya ini mau haji atas mewakili dia, boleh enggak? Dijawab oleh Nabi, na'am. Ya. Nah, ini hadis yang